Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang dengan saya yang bernama Amelia Omofatonah dengan 6 rekan saya yang bernama Rani Haniatul Umayya, Febriana Dita Valentina, Komau Kesaputra. Diki Septiawan, Aditya Galih Prabowo, Yogi Nugroho. akan menyampaikan materi tentang perlawanan terhadap VOC yang meliputi Mataram, Banten, dan Makassar. Terhadap VOC, latar belakangnya yaitu 1. Banten yang memiliki potensi alam dan potensi geografis yang membuat para pedagang Eropa ingin menguasai Banten. Yang kedua, VOC memerlukan tempat yang cocok untuk mengadakan pertemuan dan Banten dipilih sebagai tempat untuk pertemuan. Yang ketiga, VOC melakukan monopoli dagang di Banten. 4. Sultan Agung Tirtayasa menolak secara langsung dan tegas adanya monopoli dagang di Banten. 5. Terjadilah perlawanan Banten dan diakhiri dengan kekalahan Sultan Agung Tirtayasa, sehingga terjadilah penandatanganan perjanjian monopoli perdagangan. Jalannya perlawanan. Sultan Agung Tirtayasa menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan mengusir VOC dari Batavia. Tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan yang ditandai dengan keberhasilan Belanda memaksa Sultan Agung Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya yaitu Sultan Haji, yang pada akhirnya akan mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji dibantu VOC dapat mengalahkan Sultan Agung Tirtayasa, hasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan company. Tokoh perlawanan 1. Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1683. 2. Pangeran Purbaya putra Sultan Ageng Tirtayasa. Isi perjanjian 1. VOC berhak penuh atas perdagangan di Banten dan Lampung. 2. VOC berhak ikut campur dalam urusan pemerintahan Banten. 3. Kekuasaan atas Cirebon diberikan kepada VOC. 4. Banten harus menanggung biaya perang. perlawanan Mataram terhadap VOC. Pemerintahan Sultan Hamengkubuwono Kerajaan Mataram dianggap sebagai masa kejayaan dari Kerajaan Mataram. Sultan kejayaan dari Kerajaan Mataram Agung memiliki cita-cita diantaranya mempersatukan seluruh tanah Jawa, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Datangnya VOC ke Pulau Jawa sangat mengancam keberadaan Mataram, apalagi tindakan-tindakan VOC yang memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat kemarahan Sultan Agung semakin memuncak. Kebijakan monopoli perdagangan VOC sangat merasakan di bumi. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan penyerangan ke Batavia sebagai basis dari VOC. Ada beberapa alasan penyerangan Mataram ke Batavia. Di antaranya, tindakan monopoli VOC. VOC sering menghalangi kapal-kapal Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak mengakui kedaulatan Kerajaan Mataram. Keberadaan VOC dianggap mengancam masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628 telah disiapkan pasukan untuk menggempur Batavia. Gubernur yang menjabat di VOC pada saat itu adalah J.P. Coen, sedangkan pasukan Mataram dipimpin oleh Temanggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah kepemimpinan Temenggung Baureksa melakukan penyerangan ke Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, namun VOC menghalang-halangi usaha tersebut sehingga terjadilah pertempuran. Di tengah berkecamuknya perang Mataram dan VOC, datanglah bantuan untuk Mataram yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandureja dan Upasanta. Kedatangan pula pasukan dari Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung VOC dan di berbagai tempat. Namun kekuatan tentara VOC dengan senjatanya kemudian memaksa prajurit Mataram mundur. Temenggung Baureksa gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, serangan Sultan Agung pada tahun 1628 pun gagal. Kekalahan
Dan pada tahun 1628 tidak lantas memadamkan semangatnya dalam melawan VOC. Ia segera mempersiapkan serangan kedua. Belajar dari kegagalan serangan pertama, Sultan Agung membuat senjata, yaitu membuat lubang-lubang beras yang difungsikan sebagai persembunyian makanan di daerah Tegal dan Cirebon. Pada tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan untuk menyerang VOC di Batavia yang dipimpin oleh Temanggung Singranu, Kiai Dipati Jumina dan Dipati Purbaya. Informasi persiapan mengenai penyerangan Mataram ternyata diketahui oleh VOC praktis. VOC mengirimkan kapal perang guna menghancurkan lubang-lubang beras milik Mataram. Di Tegal, VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lubang beras. Pasukan Mataram kemudian mundur dengan kekuatan yang ada pasukannya Mataram berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram mampu menghancurkan benteng Hollandia. Selanjutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Gomel, namun gagal menghancurkan benteng tersebut. Ketika mengepung benteng Gomel, pasukan Mataram mendengar bahwa JP Coen meninggal. Peristiwa ini kemudian menyulut semangat perjuangan Mataram. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Keadaan tersebut semakin mendesak VOC untuk meningkatkan kekuatannya dengan mengandalkan persenjataan yang lebih lengkap. Akhirnya, VOC mampu membalikan keadaan. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua gagal. Perlawanan Sultan Agung memang mengalami kegagalan, namun semangat dan cita-citanya untuk melawan dominasi asing di wilayah Nusantara menyulut semangat para pengikutnya. Sayangnya, semangat Sultan Agung dalam melawan VOC tidak diwarisi oleh raja-raja penggantinya setelah Sultan Agung yang meninggal pada tahun 1645. Mataram menjadi semakin lemah dan akhirnya mampu dikendalikan oleh VOC. Bahkan pengganti Sultan Agung yaitu Amangkurat I yang memeriahkan pada tahun 1900. Pengganti Sultan Agung yaitu Amangkurat I yang memerintah pada tahun 1646 sampai 1677 melakukan persahabatan dengan VOC. Sultan Amangkurat I bahkan menjadi raja yang reaksioner dengan bersikap sewenang-wenangnya terhadap rakyat dan kejam terhadap ulama. Perilaku ini kemudian menimbulkan perlawanan para rakyat Mataram. Salah satunya yaitu pada pemberontakan Trunajaya. Secara garis besar, isi perjanjian Giyanti adalah membagi Mataram menjadi dua bagian, yakni Kesunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Perlawanan Makassar terhadap VOC. Latar belakang, Kerajaan Makassar yang terletak di Sulawesi Selatan merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Palu. Dilihat dari geografisnya, letak wilayah Kerajaan Makassar sangat strategis. Kerajaan Makassar mencapai puncak kekayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin antara tahun 1654 sampai 1669. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi persaing berat VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga VOC merancang siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik. Jalannya perlawanan. Pertempuran pertama tahun 1633, pertempuran kedua tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Dua kali upaya VOC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap company. Pertempuran ketiga tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar dan adanya politik adu domba. Ketika VOC menyerbu Makassar,
VOC dibantu oleh sekutunya yaitu pasukan Raja Bone atau Arupalaka yang merupakan musuh besar Sultan Hasanuddin dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Angkatan laut VOC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Bontain dan berhasil mendorong suku Bugis. Tokoh perlawanan 1. Sultan Hasanuddin 2. Sultan Alauddin 3. Muhammad Said. Perjanjian Bogaya tanggal 18 November 1667. Yang pertama, VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajah, dan Bone. Yang ketiga, Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Yang kelima, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Find a real